Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam halo Ustaz untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan yang sedang sakit. Allahumma shfihim, Allahumma Allahumma shfihim. sfi, Allahumma sfi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-ayah ma ba'du. Asatidah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan materi yang kedua, Ad-Darsus Tsani, pada judul Ajza'ul Jumlah. Ajza' itu adalah jamak dari kata juz'un, bagian. Ajza' bagian-bagian, al-jumlah dari sebuah kalimat. Ketika kita bilang al-jumlah, maka isinya adalah beberapa kata. Maka disebut dengan kalimat. Ketika bilang lafadz, maka artinya adalah kata. Harapannya istilah seperti ini kita tidak kebolak-kebalik. Dalam bahasa Indonesia, kalimat, di dalam bahasa Arab adalah al-jumlah. Sedangkan di bahasa Indonesia kata, di bahasa Arab al-lafdu atau al-kalimatu. Mudah-mudahan kalimat-kalimat ini tidak terbolak-balik untuk kita semua. Kita langsung masuk pada contoh. Al-amsilatu raqiba Ibrahimu al-khisona. Raqiba naik siapa? Ibrahim al-khisona kuda. Untuk interaktif silahkan untuk melanjutkan dibaca nomor 2 dan seterusnya. Raqiba naik siapa? Ibrahim al-khisona kuda. Ibrahim adalah manusia sehingga fa'ilnya, pelakunya kita menggunakan kata siapa. Sedangkan nanti misalnya nomor 4 itu kan pelakunya kambing, domba. Sehingga nanti bacanya apa. Baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Monggo siapa yang mau membaca dan menerjemahkan. Saya coba Ustaz. Iya. Yuda ibu mempermainkan siapa? Ismail al-Khittoh, kucing. Ya, betul. Yuda ibu Yuda biku Ismailul Khittoh. Ya. Ismail mempermainkan kucing. Ya, betul. Yuda ibu ada maknanya bermain atau laiba, tetapi selain yuda ibu bisa artikan membelai. Betul, yuda ibu mempermainkan siapa? Ismail al-Khittoh kucing. Lanjut, nomor 3. Coba Ustaz.
Yaksudul falahul komha. Yaksudu mengetam al-falahu, siapa al-falahu? Petani, al-komha gandum. Betul. Yahsudu al-falahu al-qomha. Yahsudu tadi diartikannya apa tadi? Tam. Mengetam atau Mengetam. memetik. Apa itu? Belum tahu. Mengetam itu ya manen. Manen ya? Manen. Ya. Man yazra yahsud. Barang siapa menanam, dia akan panen. Yahsudu memanen. Siapa al-falah? Petani. Al-qomha gandum. Oke. Ustaz, Nggih, semangat di Ustaz. siap. Takulus satu bulan pasairo. Takulus satu bulan pasairo. Ya Ustaz. Bacanya dibuat sesuai harokat saja, tidak diwakaf. Oh iya. Takulus satu pasairo. Panjuran. Ya betul. Takulu syatu bulan wa syairon. Diterjemahkan. Domba itu memakan biji-bijian dari barley, Ustaz. Barley itu apa? Kurma, Ustaz. Bukan. Gandum. Syairah. Gandum. Hampir kayak gandum, tapi bukan gandum. Oh iya, iya. Itu makanan asli Arab sana ya, Ustaz? Iya, saya kira gitu. Syair. Iya, Ustaz. Oke. Takulu makan. Apa asyatu? Monggo coba lagi. Takulus satu bulan pasairo. Oke. Sairon. Sairon. Coba dimuyasarkan. Takulu makan. Apa asyatu? Domba. Takulu itu makan. Sairo itu barley tadi. Di bulan itu bulan tadi ya. Iya. Itu domba, Ustaz. Pasairon. Saya dulu nyoba diterukan. Takulu makan. Go. Takulu makan, tak catatnya, Ustaz. Apa asyatu domba? Ustaz. Saya ulangi lagi. Takulu makan. Siapa asyatu domba? Asyatu. Ya, ini apa asyatu domba? Oh ya. Sudah bisa dipahami? Ulang. Oke. Diulangi yuk. Takulu makan. Apa asyatu domba? Monggo. Asyatu. Takulu makan. Makan apa? Asyatu domba. Ya. Bulan biji-bijian. Ya. Wa syairon. Barley. Biji-bijian sendiri. Kurang perbendaharaan, Ustaz. Ya. Coba lagi boleh, Ustaz. Kali masih ada pertemuan ya.
Jadi banyak suara dari luar toh. Oke. Ini itu majelis toh. Dia itu majelis Ustaz. Oke. Ini belum naik ya masih di bawah tuh. Bisa ngomong terus. Oh, yang Oke. ada suara dimatikan mic-nya saja. Oh iya Ustaz, matikan Oke. Dimatikan mic-nya saja, mendengarkan saja. Kalau Oke. di buku syairon diartikannya tepung. Kalau di buku syairon diartikannya tepung. Bulan biji-bijian syairon tepung. Kalau di buku. Jadi intinya tak kulu makan apa asyatu domba, bulan biji-bijian, wasyairon dan berlei. Apa Baik, Ustaz? nggih. Apa itu Ustaz? Berlin apa? Berlei. Berle. Oh, berle. Iya, berlei. Hmm. Berle. Syair. Kalau di sini tepung itu Ustaz. Nggih. Di buku Domba artinya tepung. makan tepung. Tapi berlei itu bentuknya enggak tepung sih. Kalau saya makan berlei itu enggak tepung. Jadi berlei itu kayak gandum tapi masih utuh. Belum ditumbuk ya. Kayaknya belum ditumbuk Jadi kayaknya. biji gantung itu. Ini Iya. kalau yang ini kacang ini, Ustaz. Yang Domba, mana? ini buku saya ini terjemahannya saya Fulan Sairun itu, Ustaz. Yang fulan kacang. Kacang. Ya, Sairun tepung. Fulan kacang. Ya, yang Sairun tepung itu di buku saya itu. Iya. Dan syair itu bisa diartikannya tepung kalau di buku. Nah, juga gandum bisa ya. Gandum tentunya gandum yang sudah jadi tepung. Ya gitu. Hmm. Nanti tak fotokan syairon. Saya masih punya. Oh ya. Nanti setelah kajian ini tak tunjukkan fotonya. Biar semua bisa ngelihat syair itu bentuknya kayak gimana. Ya. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Monggo. Ya, saya coba. Iya. Ini ya. Itu sami itu ngasih kata. Sami tu aku mendengarkan apa? An-nasihata yaitu nasihat. Baik. Itu ada sedikit kesalahan. Nek dalam bahasa Indonesia mah benar. Tetapi dalam teknik menerjemahkan versi Jawa itu kurang tepat. Karena tu itu pelaku darinya saya. Jadi gitu. Santai. Sami tu langsung aku mendengarkan an-nasihata pada nasihat. Bukan nasihat itu ya. Monggo. Pada nasihat itu ya enggak apa-apa. Sami tu aku mendengarkan Ya. an-nasihata pada nasihat. Ya, gitu. Mantap. Ya. Kita lanjut. Nomor 6. Saya Ustaz. Siap. Yasta'u memancar apa an-nurun? An-nuru. Cahaya. Apa an-nuru? Cahaya. Fil hujurati. Di dalam kamar. Betul. Yasta'u memancar apa an-nuru cahaya atau sinar fil hujrati di dalam kamar. Betul. Lanjut nomor 7. Tadril safinatul alal ma'i. Yeah. Tajril berlayar apa safinatu kapal alama'i
di atas air. Betul. Lanjut, nomor terakhir. Hal tuhibbus safara? Hal, apakah tuhibbu, engkau suka Ya, as-safar, bepergian? ya, betul. Tuhibbus safara, apakah kamu menyukai sebuah traveling? Nah, gitu. Kita baca Al-Qawaid. Al-Qawaid di materi sekarang masuk ke nomor 3. Kemarin kan kita udah 2. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma itun kalaman. Kemudian nomor 2-nya al-jumlatul mufidatu qad tatarakabu min kalimataini wa qad tatarakabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Sekarang nomor 3, al-kalimatu salah satu anwa'in. Kita sudah melihat tadi bahwa al-kalimatu bukan kalimat secara bahasa Indonesia, tapi al-kalimatu artinya kata. Kata terdiri dari 3 macam. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Apa saja? Ismun, dia adalah isim. Wa fi'lun dan fi'il. Wa harfun dan huruf. Silakan coba. Al-kalimatu, enggak. Al-kalimatu salah satu anwa'in, ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, betul. Kata terdiri dari 3 macam. Jadi buku ini saknopo itu namanya kata hanya ada 3 macam. Sebesar apapun itu kitabnya. Kata hanya ada 3, yaitu isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Apa itu isim? Fal ismu, isim adalah kullu lafdin, setiap lafad atau setiap kata. Yusamma bihi, disebut isim. Yusamma bihi, disebut dirinya isim. Insanun, jika dia memiliki golongan insan, manusia. Jadi lafadz kok dia itu digolongkan isim apabila termasuk golongan manusia. Sampai sini paham ya? Insan. Insan, manusia. Intinya manusia itu namanya isim. Benda. Kategori dinamakan benda itu apabila dia termasuk golongan manusia. Berarti kalau isim itu manusia gitu. Manusia itu isim. Manusia itu isim, tapi bukan isim semua isim. Selain manusia, au hayawan atau hewan. Berarti hewan itu juga isim. Au nabat atau tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga isim. Dalam? Au nabat. Au nabatun. Nabat, tumbuh-tumbuhan. Atau tumbuh-tumbuhan. Au nabatun atau tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu termasuk isim. Au jamadun atau jamat. Jamat itu benda mati. Jamat itu benda mati. Jamadun. Au ayu syai'in akhor. Atau kata apapun yang lain. Apapun yang lain. Contohnya kata sifat itu kan berarti syai'in akhor.
Tadi sifat belum disebutkan kan? Sifat itu juga isim. Selain sifat, warna misalnya. Terus Jadi warna itu kan juga isim. Sim. Sifat juga isim. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, benda mati itu disebut dengan isim. Golongannya para isim. Sim. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Insyaallah. Oke. Yang berikutnya wal fi'lu. Fi'il itu kullu lafdin, setiap lafat, setiap kata. Ya dulu yang menunjukkan, setiap kata yang menunjukkan ala husuli amalin, atas perbuatan fi zaman khos, pada waktu khusus. Nanti bagian belakang kita akan mempelajari bagian dari fi'il itu ada 3 waktu, yaitu sekarang, akan datang, maupun masa lampau. Jadi setiap lafaz yang menunjukkan suatu perbuatan husulu amalin fi zamani khos, pada waktu yang khusus. Apakah khusus masa lampau, apakah khusus sekarang, ataukah khusus akan datang. Bentuk husulu amalin, perilaku atau perbuatan, itu disebut dengan fi'il. Maka disebut dengan kata kerja. Isim kata benda, fi'il kata kerja. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Wal harfu, huruf itu kullu Ustaz, lafzin, setiap lafaz yang la yalharu, tidak jelas. Maknahu, artinya kata, kamilan, secara sempurna, illa, kecuali, ma'a ghairihi, bersama dengan kata yang lain. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita bahas isim. Saya ngomong kambing. Maka kambing itu di benak kita langsung bisa membayangkan bentuknya kayak gimana, warnanya kayak gimana, meskipun masing-masing orang memiliki definisi kambing itu warnanya ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam putih, misalnya seperti itu. Akan tetapi manusia langsung bisa membayangkan. Sami atau pendengar langsung bisa membayangkan. Ketika kita bilang fi'il, kata kerja, misalnya makan, maka Sami langsung bisa memahami kegiatan makan itu seperti apa. Entah dia membayangkan dengan mulut, entah dia membayangkan dengan sendok, membayangkan dengan garpu, yaitu tergantung Sami. Akan tetapi dia pasti sudah mendefinisikan dengan jelas. Akan tetapi jika huruf, dia itu enggak jelas. Contoh, di atas. Kata di atas ini masih terlalu random. Di atas apa? Kalau misalnya ada kata setelahnya misalnya almari begitu, maka bisa langsung dibayangkan di atas almari. Bayangin almari, di atasnya apa? Misal lagi di dalam. Di dalam itu juga enggak jelas. Di dalam apa nih? Terlalu random, terlalu beratap, kan gitu.
Maka lafaz yang tidak jelas maknanya secara sempurna kecuali dengan kata yang lain itu namanya huruf. Dia nggak jelas. Baina di antara misalnya. Meskipun di antara itu termasuk dzaraf, ini pengecualian, akan tetapi dia harus menggunakan kata, yaitu kata yang mendukung. Kalau di antara tok itu kan masih membingungkan ya. Nggih. Jadi seperti itu. Saya ulangi, isim, lafaz yang termasuknya di dalamnya manusia, kemudian di dalamnya ada hewan, di dalamnya ada tumbuhan, di dalamnya ada jamat yang dia itu tidak berasal dari kata kerja atau perubahan kata yang lain, dan juga sesuatu yang lain. Sedangkan fi'il adalah kata kerja, lafaz yang menunjukkan perbuatan pada waktu yang khusus. Sedangkan huruf, setiap kata yang tidak jelas maknanya dengan sempurna kecuali bersama kata yang lain. Gampangnya di dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kata terdiri dari 3 macam. Isim atau kata benda, fi'il atau kata kerja, harf atau huruf. Isim disebut isim setiap kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, atau benda mati. Fi'il itu disebut dengan fi'il atau kata kerja, yaitu setiap kata yang menunjukkan suatu pekerjaan di waktu khusus, di waktu tertentu. Sedangkan harf setiap kata yang tidak jelas maknanya secara sempurna, kecuali bersama dengan yang lain. Saya kira ini perlu ditambahkan, maka saya tulis. Membantu bagi mana yang tidak mengetahui maknanya. Untuk mengetahui dengan mudah mana isim, mana fi'il, meskipun tidak tahu artinya. Gitu ya. Berikut ciri-ciri untuk membedakannya. Ini saya kira perlu dimiliki, di print atau dicatat. Yang pertama, kalau isim itu mesti tanwin ketika tidak diawali dengan alif lam. Artinya, ketika kita melihat tanwin di akhir kata, pasti itu namanya isim. Misalnya, faslon. Faslon kan diakhiri dengan tanwin. Maka itu pasti isim. Misalnya, kita nggak tahu bahwa faslon itu kelas. Ketika kita melihat tanwin, itu pasti isim. Nomor 2, isim itu bisa diawali dengan alif lam, yaitu al. Ketika kita baca an-nur, an-nasihah, as-safar, al-hujrah, al-qalam, dan kata-kata yang lain yang diawali al seperti itu pasti juga isim. Meskipun kita nggak tahu maknanya. Nomor 3, menerima i'rab jar. Misalnya kasroh. Ketika kita bisa membaca al-maktabi, as-safinati, asyati, al-fallahi, dan seterusnya, ada i paling belakang, itu berarti isim, meskipun kita nggak tahu maknanya. Bisa dimasuki huruf jar. Huruf jar nanti kita ada pembahasan. Di antara huruf-hurufnya adalah fi, bi, li, ka, min, ila, dan seterusnya. An.
An termasuk. Jadi bisa dimasuki huruf jar. Itu untuk huruf jar, insya Allah ada pembahasan tersendiri. Itu untuk isim. Dia ada tanwin, diawali alif lam, menerima i'rab jar, misalnya kasrah, bisa dimasuki huruf jar. Asatidah, untuk i'rab jar itu hanya punya isim. Untuk fi'il tidak ada jar. Jadi kalau ada yang ditulis kasroh, asatidah perlu curiga bahwa ini adalah isim. Ketika dia fi'il, maka tentu dia memiliki suatu pengecualian. Maksudnya naik harokat. Biasanya awalnya dari sukun, kemudian dijadikan kasroh. Misal, qad qomat as-sholat. Qad qomat as-sholat. Taknya disukun. As-sholat, alif lam disukun. Biar bisa bunyi dengan shot, karena alif lamnya samsiah, sehingga taknya yang dikasrohkan. Maka bunyinya qad qomatis sholat. Itu bukan taknya kasroh karena ini isim, tapi dia fi'il, awalnya sukun. Qomat. Kemudian dari sukun, karena ketemu dengan sukun, akhirnya naik harokat. Menjadi kasroh. Sampai sini paham ya? Insyaallah. Oke. Jadi intinya kasroh itu hanya milik isim, tidak dimiliki fi'il. Adapun fi'il itu karena dia untuk menghidupkan kata setelahnya. Ya, disertakan tulisannya, Ustaz. Mau ditulis? Iya, Ustaz. Siap. Jadi saya membayangkan tuh. Biar bisa membayangkan, ya, siap. Qomat as-sholat. Qad qomat as-sholatu. Qad qomat as-sholatu. Ini sudah cukup besar atau kurang dibesarkan? Cukup, Ustaz. Cukup ya? Iya, cukup, Biar Ustaz. marem gue dek. Iya. Qad qomat as-sholat. Kalau ini qomat, kemudian ini as-sholat, maka dia nggak bisa bunyi. Karena taknya dimatikan, alif lamnya ini juga dimatikan. Nah gitu. Karena nggak terbaca, karena ini ada samsiah. Melebur kan? Alif lamnya nggak terbaca kan? Betul ya? Nah, dia akan terbaca langsung masuk di tasdid. As-sholat. Maka tidak bisa bunyi kalimat tak dengan shot. Qad qomat as-sholat. Bagaimana biar bunyi? Biar bunyi adalah ini harus berharokat hidup. Dia naik harokat. Jadi kasroh. Paham? Insyaallah. Oke. Sebagai pengetahuan, harokat yang paling tinggi derajat adalah domah. Ini adalah harokat derajat tertinggi. Namanya rofa.
Besok ketika kita sudah belajar i'rab, namanya rofa, dia terangkat. Salah satu cirinya dia menggunakan dhammah. Kemudian yang berikutnya fathah. Atau Rofa Ustaz ya. yang mana? Tadi Nasab. doma itu rofa ya. Iya, dhammah itu rofa. Derajat yang berikutnya adalah fathah. Fathah tanwin atau fathah biasa. Kemudian setelah fathah, derajat nomor 3 adalah kasroh. Setelah kasroh itu bawahnya sukun. Bawahnya sukun. Paling bawah lagi tasdid. Saya menggunakan istilah ini untuk mempermudah. Misalnya yang awalnya sukun, maka dia naik harokat, maka menjadi Kasroh. kasroh. Jadi diurut dari belakang Ustaz ya. Iya. Derajat Yakin. tertinggi dhammah. Nomor 2 fathah. Nomor 3 kasroh. Nomor 4 sukun. Dan terakhir tasdid. Karena tasdid itu diawali dari sukun kemudian dihidupkan. Jadi ini contoh ya, tasdid itu Ya, Ustaz. dimatikan kemudian dihidupkan. Ini adalah derajat harokat. Ketika di sini qomat, dia sukun, berada di sini. Untuk menghidupkan kata setelahnya, maka naik harokat. Di atasnya sukun adalah kasroh. Sehingga qomatis sholat. Ya. Ini derajat harokat untuk mempermudah saja. Ya, Ustaz. Gitu ya. Ya, Ustaz. Ya. Maka fi'il tidak mungkin ada kasroh. Adapun kasroh itu karena suatu hal. Yaitu untuk menghidupkan kata setelahnya. Biar bisa terbaca. Awali dengan qad. Ya, kemudian fi'il. Fi'il itu diawali dengan qad. Contoh, surat Al-Mu'minun ayat 1. Monggo silakan. Qad aflahal mu'minun. Berarti aflaha karena diawali dengan qad itu berarti aflaha adalah fi'il. Meskipun kita nggak tahu artinya. Dadak buka Quran atau kamus. Sebelumnya kok di awal ada qad itu berarti fi'il. Aflaha itu berarti fi'il. Karena diawali dengan qad. Kemudian ciri berikutnya. Tadi Ustaz, diulangi dari qad aflaha tadi loh Ustaz. Oke. Saya menggunakan lembar baru lagi untuk biar lebih jelas. Tak perbesar, gerek. Qad aflaha mu'minun. Perhatian. Di sini ada qad, di sini ada aflaha, di sini ada al-mu'minun. Dengan kita melihat adanya qad di awal, berarti aflaha pasti adalah kata kerja. Pasti adalah fi'il. Karena kata sebelumnya qad itu sebagai tanda bahwa kata ini adalah fi'il. Meskipun kita nggak tahu artinya.
Sampai sini bisa dipahami? Iya, Ustaz. Iya. Iya. Kok sebelumnya ada kot, berarti aflaha pasti termasuk kata kerja. Meskipun kita tidak tahu artinya. Al-mu'minun pasti inilah adalah kata benda. Kok tahu? Karena diawali dengan Al. al. Luar biasa. Bahasa Arab gampang ya? Iya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Allah. Dari dasar gampang, Ustaz. Nggak tahu artinya loh, bisa menerjemahkan ini isim, ini fi'il, ini huruf. Ya gara-gara kita tahu ciri khasnya. Baru Ustaz nih. Kita lanjut ya. Yang berikutnya. Diawali dengan sin. Diawali dengan sin. Kira-kira apa contohnya? Sami'na wa ta'na. Saya lamun. Bukan. Siratal mustaqim. Saya selanaron data, Ustaz. Saya setelah Naron data. ya itu ada sa di situ, artinya akan. Ada sa, maka depannya mesti fi'il. Ada sa, pasti depannya fi'il. Kalau saya ambil contoh di harian, itu misalnya begini. Ta'akulu arroza. Itu di surat apa, Ustaz? Apa? Ini Ambil ya. contoh. Iya. Kalau ini di harian di pondok. Oh. Ta'akulu, aku akan makan arroza, nasi. Roti. Nasi Kalau ya. di ayat, kira-kira yang ada sa, apa tadi? Kata kerja, Ustaz. Nggih. Kalau di ayat Al-Quran, yang diawali dengan sa, Sabikisma robika lah. sabikisma. Bukan itu. Saya lamun. Kalla saya lamun. Mantap Oh, iya. sekali. Kala saya lamun. Lihat di sini. Iya. Kalla. Salah. Kalla saya lamun. lamuna. Saya Lamun. lamuna. Perhatian. Di sini kita ada kata sa, kemudian kata ya lamun. Ya. Karena diawali dengan sa, berarti ya lamun itu pasti fi'il. Kerja. Pasti kata kerja. Gara-gara apa? Yaitu diawali dengan Sin. sa. Wah, luar biasa. Mantap. Kita lanjut. Saufa. Saufa juga ada di ayat Al-Quran. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Kemudian Saufa ta'lamun. Sa ta'lamun, saufa ta'lamun. Apa bedanya? Kalau sa itu dekat, sebentar lagi. Kalau saufa itu sama-sama akan, tetapi lebih jauh, lebih lama lagi. Bisa dipahami ya, antara sin dengan saufa. Kalau sin waktunya dekat, kalau saufa waktunya masih panjang. Yang berikutnya. Saufa, contoh saufa apa? Contoh saufa. Kalau di surat apa Ustaz tadi? Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun ya.
Summa kala sawfa ta'lamun. Kala la ta'lamun. Takasur. Alhaakumut takasur itu sendiri. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Surat At-Takatsur tadi nggih? Iya, Ustaz. Iya. Nggih. Berikutnya cirinya adalah diakhiri dengan ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah. Wujudnya huruf ta. Sukun. Ta'nis memiliki bentuk mu'anas sebagai tanda mu'anas. Sakinah yang disukun. Tak tanda perempuan yang disukun. Contoh. Dapat rumahmu. Hatta. Zahabat. Dapat. Pergi. Siapa? Aisyatu. Aisyah. Ila suqi. Pasar. Pasar. Di sini kita bisa melihat ada tak taknis. Tak yang disukun. Tak taknis sakinah. Kok tahu kalau ini tak taknis? Karena depannya ada Aisyah sebagai pelakunya. Berarti karena di sini diakhiri dengan tak tanda mu'annas yang disukun, tak taknis sakinah, maka kata zahaba, meskipun kita tidak tahu artinya, tetap ini pasti fi'il. Bisa dipahami. Taknis itu seperti ini, Ustaz ya. Dalam? Ini namanya taknis itu yang tak utuh ini ya. Ya, yang tak utuh ini. Taknis. Dan ini pasti sukun. Namanya juga taknis sakinah. Sukun. Pasti disukun. Zahabat. Zahabat. Pasti disukun. Namanya taknis sakinah. Nah, Tak tanda perempuan yang disukun. Kata depannya pasti fi'il. Kata depannya pasti fi'il. Pasti kata kerja. Paham, Tom? Benar, Ustaz. Yeah. Terus namanya fi'il tidak pernah diakhiri tanwin. Namanya fi'il pasti tidak pernah diakhiri tanwin. Lah kok tanwin berarti nomor satu yang ini isim. Sim. Ya. Fi'il itu tidak ada yang tanwin. Gampang ya? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Nan? Baru awalnya. Lagi, sing penting agar gampang nggih gampang. Wah, seneng banget. Jadi dengan kita mengerti tanda-tanda ini, tanda isim, tanda fi'il, meskipun tidak tahu artinya, kita tetap bisa membedakan. Kita lanjutkan yang perlu diperhatikan. Apa itu isim jamat? Tadi saya mengatakan jamat artinya benda mati. Ya namanya benda mati ya. Benda mati ya. Nah, ada juga benda hidup.
Hidup. Tapi jamat yang dimaksud itu karena beku. Maksudnya adalah benda yang bukan berasal dari fiil. Benda yang bukan berasal dari kata kerja. Misalnya bulan. Kata bulan ini ya tetap bulan. Tidak ada kata kerja yang berkaitan dengan bulan. Matahari, api, tanah, dan lain-lain. Saya menggunakan bahasa Indonesia sehingga bisa terbayang bahwa bulan, matahari, api, tanah itu bukan diambil dari kata kerja. Setuju ya? Setuju. Oke. Disebut jamat karena kata tersebut beku. Kok bisa beku? Karena dia tidak bisa dirubah ke bentuk kata kerja. Maka dia membeku. Dia paten. Tidak bisa bermain kata dengan kata yang lain. Contoh nih. Contohnya maktabun. Maktabun meja kan? Ya. Kata maktabun bentuknya meja itu bisa berasal dari kata kataba. Menulis. Maktabun tempat menulis. Kan begitu. Kalau kantor maktab saja. Apa? Kantor. Kantor, maktab juga boleh. Office. Jadi intinya misalnya tadi miknasatun. Miknasatun dari kata kanasa. Miknasatun sapu, kanasa menyapu. Berarti miknasatun itu bukan kata jamat. Karena bisa meliuk. Dari miknasatun bisa berubah menjadi kanasa. Berubah menjadi bentuk kata yang lain. Akan tetapi kalau jamat itu termasuk kata yang tidak bisa berubah. Syams itu tidak bisa berubah menjadi syamisa. Komar, umiro, dan seterusnya. Nggak ada. Komar, makmar. Misalnya begitu. Nggak ada. Jadi bulan, matahari, api, tanah, itu kata tersebut beku. Tidak bisa dirubah ke bentuk yang lain. Bisa ada bayangan? Insya Allah. Insya Allah. Jika benda tersebut berasal dari perubahan fi'il, disebut isim mustaq. Lah apa isim mustaq? Nah, nanti tidak usah dibicarakan, maka tak tulis nomor 3. Ada pembahasan tersendiri dan masih lama. Ini hanya untuk pengenalan bahwa ada isim namanya isim mustaq. Hari ini kita fokusnya adalah isim jamat. Kalimat yang dia tidak berubah dari kata yang lain. Paham, Tom? Ya. Sehingga mustaq tidak begitu kita bahas dulu. Nanti ada pembahasan ketika kita sudah masuk ke tasrif. Apa itu tasrif? Ya besok saja. Ketika saya mau sampai. Ya, yang kita pelajari untuk tambahan 2 ini. Bagaimana isim, bagaimana fi'il. Sehingga kita bisa mengkategorikan meskipun kita tidak mengetahui maknanya. Jadi isim jamat itu bentuknya beku, dia tidak berubah menjadi kata-kata yang lain. Jamat, isim jamat.
Ya, maka pada saat ini kita bisa masuk ke tamrin. Latihan 1. Iqra al-jumal al-atiyah wa bayyinil asma allati tadullu ala ashos. Orang, manusia. Ashos, manusia. Walati tadullu ala hayawan, hewan. Walati tadullu ala nabat, tumbuh-tumbuhan. Walati tadullu ala jamat. Dan juga yang menunjukkan jambat, benda mati, benda beku. Saya contohkan nomor 1. Faridun yajri fi syari'i. Faridun yajri fi syari'i. Farid itu berarti termasuk ashkhos. Karena farid kita sepakati bahwa dia adalah nama manusia. Berarti farid ashkhos. Karena farid ashkhos berarti dia isim. Kemudian asyari ini termasuk yang jamat. Jamat. Kok tahu bahwa ini isim? Karena diawali dengan al. Kira-kira seperti itu. Farid yajri fi syari. Farid berlari di jalan. Farid berlari di jalan. Baik, lanjut nomor 2, monggo. Nyoba ya, Ustaz. Ye. Ali. Yang nomor 2, al-kalbu. Al-Kalbu nomor 3 dalam buku. Oh, ngaten. Ya, enggak apa-apa. Ikuti yang di layar aja. Ikuti yang di layar sambil bantu lihat buku. Al-kalbu yanamu fil bustani. Oke, lanjut. Silahkan diurai. Al-kalbu isim. Ya. Yanamu pingil karena turun Ya. sujud. Fi huruf. Ya. Bustani isim. Ya. Al-kalbu kok tahu kalau ini isim dari mana? Dari al. Oke. Al-bustan kok ini isim dari al. Baik, sekarang al-kalbu dia itu kan artinya anjing, berarti bagian dari hayawan. Ya, al-bustan. Al-bustan kenapa bisa jadi isim? Karena ada al. Apa jenisnya? Dia jamat. Oke. Kita lanjut nomor 3 yang ada di sini. Mohon maaf. Ayun yarkabul. Ayun yarkabul Khimar. Ya. Silakan diuraikan. Ayun isim. Isim. Kok tahu? Karena nama orang. Nama orang. Yang kedua? Ada tanwin. Oke, betul. Terus al-khimaro yang kita bahas isim saja. Al-khimaro Isim. Karena ada al. Jenisnya khimar itu jamat. Al-khimar Hayawan. keledai hayawan. Khimar artinya keledai, maka termasuk hayawan. Hewan.
Untuk golongan-golongan seperti ini maka kita harus mengetahui maknanya. Tapi kalau hanya membedakan mana isim dengan ciri khas yang tersebut di atas, kita bisa membedakan. Ngerti ya? Jemaat jamat itu benda mati, Ustaz ya. Iya, bersama itu benda mati yang Kalau khimar kan bukan ada. berasal dari kata kerja. Oh ya. Nah, khimar itu kan bernyawa, Ustaz. Himar bernyawa. Iya. Ada benda mati, Ustaz. Isim. Baik, kita ulangi ke atas. Isim Kenapa hayawan. jamat? Karena dia beku. Oh, beku. Disebut jamat karena kata tersebut beku. Beku itu gimana? Bukan berasal dari kata yang lain. Jadi yang namanya benda mati yang saya maksud di sini bukan dia bernyawa atau tidak, akan tetapi dia itu beku. Dia tidak bisa berubah dengan bentuk kata yang lain. Oh gitu. Ya, syukur, Ustaz. Oke. Bisa dipahami ya? Ya, al-khimar meskipun dia hidup, tapi kata khimar itu tidak berubah menjadi mihmar, mahmar, mahmurun, kan juga nggak ada. Dia jamat karena beku. Katanya tidak berubah menjadi bentuk kata yang lain. Silakan untuk nomor 4. Yuhibbu atul burta qala. Ya. Yuhibbu Yuhibbu menyukai. Al-waladu al-burtaqola. Al-burtukol. Al-burtuqola buah jeruk. Iya, betul. Berarti mana yang isim? Al-waladu dan juga al-burtukol, betul. Al-waladu isim karena ada al. Al-waladu golongannya insan. Ya, al-burtukol dia isim karena ada al, golongannya nabat. Ya. Nomor 5. Yaktariku al-khotobu. Ya, yaktarikul khotob. Terbakar kayu itu. Ya. Al-khotobu isim. Yaktarikul al-khotobu. Yaktariku terbakar. Apa al-khotobu kayu bakar? Yaktarikul Al-khotob berarti dia isim karena ada al, golongannya tentu termasuk yang jamid. Jangan jamid ya, jamat. Oh, jamat. Jamat. Ya. Al-ashad. Jamat. Jamid. Iya. Lanjut. Nomor 6. Bustaniyun. Al-bustaniyu. Yadok mangul asharo. Ya. Silakan mana isimnya? Al-bustanu. Al-bustaniyu, bukan al-bustanu. Al-bustaniyu. Yajma'u Al-azharo. Al-azharo. Mana isimnya?
al-bustani dan dan al-azharo. Al-bustani ada al-bustani termasuk insan, petani, bukan petani, Tukang tukang kebun. bustan. Bustanun kebun, al-bustaniyu tukang kebun. kebun, Al-azharo nabat. Nabati. Nabat. Yeah. Sisanya saya biar agak lebih cepat. Ya tasallafu di sini itu Jima. itu pakai fa bukan kof. Oh ya stalafu. Kitab yang saya punya pakai kof. Tapi ternyata di buku tarjamah pakainya fa. Ya tasallaku pakai kof itu tergelincir. Tapi kalau ya tasallafu artinya mendaki. Oke. Kalau pakai kof namanya tergelincir, maknanya tergelincir. jatuh, Ya jatuh. Kalau pakai fa artinya mendaki. Pemuda itu mendaki gunung. Kita tahu bahwa al-Ghilman adalah isim karena diawali al. Karena dia manusia, maka termasuk ashkhos atau insan. Al-Jabal itu isimnya jamad. Tidak berasal dari kata lain. Nomor 8. Yasbahul auladu fil bahri. Berenang siapa anak-anak di bahar, di laut. laut, Kita tahu di sini ada al-aulad, ada al-bahar. Al-aulad karena dia ada al, pasti isim, golongannya ashkhos, manusia, insan. Al-bahar ini jamat karena bukan berasal dari kata yang lain. Iftarosa dzibu kabsyan. Dalam? Terus Ustaz, tidak ada Terus apa-apa. ya. Terus. Iftarosa menerkam apa al-dzibu serigala kabsyan seekor kambing kibas. Di sini ada dua isim, al-dzibu dan kabsyan. Kok tahu? Al-dzibu ada al, kabsyan ada tanwin. Al-dzibu artinya serigala, berarti hayawan. Kabsyan kambing syat atau kibas. Hayawan. Itu termasuk hayawan. Nomor 10. Al-hadidu yadzubu binar. Al-hadidu besi yadzubu meleleh binari di dalam api. Al-hadid kok tahu kalau ini isim karena ada lam. Anar dia isim karena ada alif lam. Al-hadidu dia tidak berubah dari kata yang lain, maka ini jamak. Anar jamak. Karena juga bukan berasal dari kata yang lain. Nomor 11, as-sa'labu rubah. As-sa'labu rubah. Berarti termasuk hayawan. Ya'kulu makan, ada jajah ayam. Ada jajah ayam, berarti juga hayawan. Tahu dari mana? Al-midadu bidawadi. Al-midad
Bidawat. Midat artinya tinta. Tinta. Iya, Pi di dalam. hati. Sedangkan ad-dawah tempat tinta. Botol, Ustaz. Boleh botol. Kita lanjut. Al-midad. Dia itu termasuk isim karena ada al. Dan ini termasuk jamat. Mat. Kemudian Jamat. ad-dawah ada al. Ini juga jamat. Kira-kira begitu untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan tamrin yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi intinya bahasa Arab itu insya Allah tidak sulit. Tidak. Ya. Tidak sulit kalau bisa, Ustaz. 0 ke 1 Kalau sulit, nggak apa-apa. 0 ke 1 itu sulit. kalau nggak tahu artinya, Ustaz, bisa membayangkan, Ustaz. Iya. Nanti bisa menambah sedikit-sedikit kosakatanya. Yang sudah diajari kosakata bisa dihafalkan. Sehari 1 cukup. Seminggu 5 cukup. Nggak usah banyak-banyak. Iya, iya. Yang penting mungkin sah cepet-cepet tat. Ya, Ustaz. Oke. Lah kalau mau kecepet apa mboten? Terakhir cepat, Ustaz. Kan? Betul. Ingat Betul. Alon-alon yang saya lakukan, Ustaz. Kosakata itu kalau ditentukan dari Ustadz gitu bagaimana kira-kira? Misalnya 1 pekan ini gitu. Oh gitu. Nah itu sudah Nggak usah nanti nggak berbeban bapak-bapak, masing-masing mengoptimalkan dirinya sendiri. Kalau nanti terbebani, nanti ada yang keberatan. leres Ustaz Wanimin. Oke, ngoten mawon. Dan menurut saya kosakata yang dihafalkan sesuai yang ada di dalam materi itu saja dulu. Iya, itu sudah banyak Ustaz ya. Oke. Banyak ini. Dalam buku ini juga belum terjangkau semua. Iya, banyak. Kira-kira itu untuk materi malam hari ini. Intinya kata sebesar apapun kitabnya hanya ada 3. Ada kata benda, isim, ada kata kerja, fiil, ada huruf. Iya. Huruf itu nggak jelas maknanya, kita nggak bisa membayangkan secara utuh. Kalau kata sambung itu bagaimana huruf itu kata sambung gitu. Bisa juga kata sambung. Bisa. Bisa. Baik. Kita akan berdetail di dalam latihan soal insya Allah pertemuan yang akan datang.